terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Apa nggak ngomong bang? Benar bang kok? Anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Imam Wahyudi, menolak berkomentar terkait dugaan kekerasan rumah tangga yang dilakukan terhadap istrinya berinisial IS. Imam menyebut akan berikan klarifikasi saat waktu yang tepat. Klarifikasi dari abang, orang tahu. Santai ya, pada waktunya bang ya. Oke, kapan waktunya bang? Kapan waktunya bang? Pastinya kapan bang? Makasih banyak teman-teman bang. Sebelumnya, pihak korban telah melaporkan dugaan KDRT ini ke polisi. Kuasa hukum menunjukkan bukti foto tubuh korban yang lebam diduga akibat dianiaya. Saat ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan memiliki hasil visum korban. Hasil visum baru keluar hari ini. Hasil visum. Jadi kan kita melakukan pemeriksaan saksi juga. Itu hasil visumnya benar terjadi kekerasan? Iya. Tinggal nanti kita melakukan gelar perkaranya. Nanti ditunggu aja saja gelar perkaranya. Insya Allah dalam waktu dekat. Di Depok, Jawa Barat, seorang oknum anggota DPRD yang baru dilantik berinisial RK dilaporkan atas kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Namun demikian, Polres Metro Depok masih mendalami laporan ini. Yang dilakukan terhadap anaknya masih berumur 15 tahun. Nah, kalau kronologisnya sendiri, pelaku ini melakukan pencabulan dan juga sempat sudah melakukan persetubuhan dengan korban. Tapi ini baru dugaan ya. Jadi kita masih melakukan pendalaman terhadap laporan yang diberikan ke kita. Polisi resmi menetapkan anggota DPRD terpilih di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Herman, sebagai tersangka dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Meski sudah menyandang status tersangka, hingga kini HA masih belum ditahan, bahkan mangkir dari pemanggilan pemeriksaan polisi dengan alasan sakit. Sudah keluar dan itulah yang meyakinkan kita penyidik untuk menetapkan ataupun menaikkan status saksi menjadi tersangka terhadap inisial HA tersebut. Sementara kuasa hukum terduga pelaku mengaku kasus tersebut sebagai bentuk kriminalisasi dan akan melakukan upaya hukum. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, bila sebelumnya kedua paslon yang bertarung di Pilgub Sumatera Utara 2024 ini saling sindir saat pengambilan nomor urut, kini kedua paslon pun melakukan kegiatan yang berbeda di hari pertama kampanye. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution, memulai rangkaian kampanyenya dengan temui relawan pendukungnya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di hadapan pendukungnya, Bobi sempat menyebutkan bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga Mulyono. Pasti Bobi dulu namanya sebelumnya adalah Jamin ya. Jokowi Maruf Amin. Sekarang namanya ganti udah. Bukan Jokowi Maruf Amin lagi, Mulyono udah. Jadi kami di sini pasti Bobi kurang lebih semuanya pun di sini. Tante Trila, istrinya udah Ucok. Nah, jadi kurang lebih pasti Bobi ini kurang lebih isinya hampir-hampir keluarga Mulyono semua. Pasti Bobi adalah nama kelompok relawan pendukung Bobi Nasution. Sebelum berubah menjadi Pasti Bobi, sebelumnya kelompok ini bagian dari relawan pendukung Jokowi Maruf Amin. Bila Bobi Nasution temui mahasiswa, lawannya calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi, memilih untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Edi pun bantah pertemuan kali ini sebagai pemberian arahan untuk mencoblos dirinya. Tetapi jangan bukan anak kecil lagi yang sudah ditentukan di usia 17 tahun ke atas. Itu orang sudah dewasa. Kalau sampai di situ ternyata dia makanya dia memberi hak untuk menentukan siapa uparohnya. Persaingan antara kedua pasangan ini cukup panas. Sebelumnya saat pengundian nomor urut, keduanya terlibat dalam aksi saling sindir.
Bobi menyindir Edi Rahmayadi soal proyek jalan Pemprov Sumut di masa kepemimpinan Edi Rahmayadi yang menghabiskan 2,7 triliun rupiah. Edi pun menyindir balik Bobi dengan mengatakan demokrasi itu milik rakyat, bukan milik dia. Saling sindir kerap ditemukan dalam pesta demokrasi, namun sebaiknya sindiran yang dilontarkan tetap sesuai aturan yang ada. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu di hari kedua kampanye, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan belusukan ke permukiman warga di Pancoran, Jakarta Selatan Kamis pagi. Ridwan Kamil melakukan belusukan dan menyapa warga di RW 03, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Setibanya di lokasi, calon gubernur Jakarta dengan nomor urut 1 ini langsung berbincang dengan warga setempat serta mendengarkan aspirasi dari para warga. Selain itu, RK juga mengaku saat belusukan dirinya sekaligus belanja masalah dari warga setempat. Di antaranya ini persoalan terkait banjir, pengelolaan sampah, urusan tanah sengketa, hingga soal kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Ya, alhamdulillah di hari kedua kampanye, salah satu metode kampanye yang paling saya sukai adalah belusukan. Kenapa? Bertemu warga yang genuine, yang orisinil, menyampaikan dukungan, menyampaikan kritisinya, menyampaikan harapannya. Nah, di daerah Pancoran ini kita datangi, alhamdulillah responnya baik. Mudah-mudahan mewujud pada kemenangan pasangan Ridho ya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melakukan pertemuan dengan Dewan Masjid Indonesia Jakarta. Pramono menyebut para pengurus mengeluhkan banyak masjid yang tidak mendapat bantuan operasional tempat ibadah. Sementara itu calon Wakil Gubernur Rano Karno belusukan di wilayah Jakarta Selatan menampung aspirasi masyarakat tentang pemberdayaan UMKM dan peningkatan ekonomi warga. Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara, calon gubernur Pramono Anung dan pengurus Dewan Masjid Indonesia Jakarta membahas berbagai persoalan. Pramono menegaskan akan mempertahankan dan memperbaiki berbagai program yang menyangkut umat, seperti program BOTI atau bantuan operasional tempat ibadah, guru ngaji, ketua Dewan Masjid, dan lain sebagainya. Dalam pertemuan tersebut juga terungkap keluhan banyak masjid yang tidak mendapat bantuan operasional tempat ibadah. Pramono berharap siapapun nantinya yang akan terpilih memimpin Jakarta akan menjadi gubernur yang memberi manfaat bagi umat. Kita berdiskusi untuk hal-hal yang tentunya untuk kebaikan umat. Dan saya juga menyampaikan apa program yang sudah baik yang dilakukan oleh para gubernur sebelumnya yang menyangkut umat, misalnya tentang BOTI, guru ngaji, ketua Dewan Masjid, dan sebagainya harus dipertahankan dan diperbaiki. Alhamdulillah kita dialog, kita diskusi, kita berharap ke depan Jakarta akan lebih baik. Sementara itu, hari pertama kampanye calon wakil gubernur Rano Karno belusukan ke wilayah Jakarta Selatan. Rano Karno berolahraga pagi mengelilingi Waduk Brigif Jagakarsa sekaligus menyapa masyarakat sekitar yang antusias menyambut Sidul. Yang pertama kita harus hadapi pilkada ini dengan happy, bahagia. Ya, artinya inilah waktu kita Jakarta memilih. Siapapun pilih silakan. Artinya jangan tidak memilih, sayang kalau tidak memilih atau membuang-buang percuma, sayang. Jadi siapapun mau dipilih, pilih. Yang penting Jakarta harus punya pimpinan. Usai berolahraga pagi, Rano Karno juga mengunjungi Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan untuk bertemu dengan para pedagang di pasar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 dari jalur independen, Dharma Pengrekun dan Kunwardana mengawali kampanye dari lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dari lokasi pertama ini, pasangan Dharma Kun belusukan ke pasar untuk menyerap keluhan para pedagang hingga meresmikan rumah aspirasi. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat ini menjadi lokasi pertama kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Dharma Pengrekun dan Kunwardana. Menurut keduanya, lapangan Banteng memiliki filosofi pembebasan Irian Barat yang akan dijadikan simbol untuk membebaskan warga Jakarta dari regulasi yang tidak pro rakyat.
Darmakun juga memperkenalkan diri kepada pengunjung dan menjelaskan visi misi membangun Jakarta yang pro rakyat dan harus terbebas dari kepentingan partai. Darma juga menyebut akan membawa Jakarta aman dari konspirasi pandemi. Keduanya juga akan melanjutkan sistem transportasi gratis dan membangun kantor parkir untuk memberikan kenyamanan bagi warga yang akan menggunakan transportasi massal. Pemirsa, di hari kedua kampanye serentak, ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menghadiri dialog yang diadakan Forum Purna Pejabat Pemprov DKI secara bergantian. Dan selengkapnya sudah bergabung dengan rekan kami Giselia Nur Rahma. Halo Giselia, bagaimana kondisi di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Baru saja pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta nomor urut 1 yakni pasangan Ridwan Kamil dan Suswono baru saja menyelesaikan kehadirannya dalam dialog para Cagup-Cawagup yang diselenggarakan oleh Forum Purna Pejabat Pemda DKI Jakarta. Dari pantauan kami, RK bersama Suswono ini datang secara bergantian pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan dialog ini diselesaikan pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat yang selama 2 jam begitu. Dan adapun tema dialog pada hari ini adalah membangun kota Jakarta menjadi kota bisnis global, yang mana dari masing-masing pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur ini menyampaikan gagasannya terkait dengan tema tersebut. Dan tadi Ridwan Kamil juga menyampaikan bahwa pasangan Ridho yang diusung oleh Kim Plus ini berjanji akan membuat Jakarta lebih humanis, merata, dan juga fundamental seperti permasalahan untuk mengurus banjir, kemacetan, polusi, juga termasuk menjadikan Jakarta sebagai kota global. Kemudian memang untuk dialog pada hari ini tiap-tiap pasangan dijadwalkan hadir secara bergantian, yang mana nantinya pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat pasangan calon gubernur yakni Pram Rano dijadwalkan akan hadir, namun nantinya yang akan hadir di lokasi ini adalah Rano Karno pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk pada pukul 7 pagi tadi sudah dihadiri terlebih dahulu oleh pasangan, oleh calon wakil gubernur Kun Wardana pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Demikian, kembali ke Anda Zila. Baik, terima kasih Gisel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, selamat siang. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.